ada rehat di luar blok, itu fisiknya saya bakal kena. Ya begitu. Oh nanti ada dana bos nih. Kalau saya bicaranya saya kurang fisik. Saya kurang itu saya akan bicaranya program Kemendikbudristek apa sebenarnya dengan pendidikan ini. Jadi saya akan lebih banyak fokus ke program Kemendikbudristek. Jadi program Kemendikbudristek itu kepalanya itu Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu kan saya sering ceritakan, setiap pertemuan itu saya akan memberikan pemahaman yang sama agar Bapak Ibu guru persepsinya sama. Kita ini di bawah keluarga besar Dinas Pendidikan Ketapang, hidup juga adalah Kementerian Pendidikan Pusat, sebenarnya sama. Jadi kita ini pernah melihat kawan-kawan kita di luar sana yang sering melaksanakan pelatihan dan pembelajaran itu menggunakan baju yang warna hitam bertulisan harusnya Merdeka Belajar. Saya ceritakan terus seperti itu dengan kawan-kawan. Itu artinya itu bagi itu semua pun bisa, karena itu adalah tulisan yang diamanatkan oleh Nadiem Makarim untuk program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar itu ada anak banyak. Ada 12 PDM, ada 24 episode. Film India, film Korea, itu kan episode 200, 300. Sebenarnya saat ini sudah episode ke-24. IPA episode 24 deh. Apa episode 24? Ada yang pernah dengar deh. Episode 24 saat ini adalah transisi tahun ke SD yang menyenangkan. Apa di dalamnya? Di dalamnya itu adalah sekolah kelas 1 dengan kelas 2 tidak mengharuskan agar anak mampu dari itu belum boleh. Jadi itulah episode ke-24. Jadi itu transisi tahun SD. Jadi saya ini selaku kepala bidang pembinaan sekolah dasar perlulah menyampaikan program-program ini. Nanti saya akan ada ujung nih nanti di pemilihan IKM SD yang kita berubah. Jadi Bapak Ibu, PDN 1, 2, 3, 4 sampai 12 itu dua adalah PDN 1 dan PDN 2. Karena kalau saya cerita sampai 2 itu ada program Kementerian Pendidikan melalui Pak Menteri Nadiem Makarim itu yang pertama dia mengkaji dahulu. Pendidikan kita ini mau dibawa kemana? Mau saya bawa ke Gojek ke, mau saya bawa ke apa? Di program bawa ke laporan. Jadi saya ini kelahiran saya ini 76. Saya menjadi guru tahun 2003. Artinya saya pertama menjadi guru itu duduk di kurikulum 2004. Kurikulum ini sudah berkali-kali berganti. Bapak Ibu senior pastilah mengikuti itu. Saya ini kan masuk jadi guru. Jadi saya ini Bapak Ibu sebenarnya dulu jadi guru juga. Hanya beruntung hari ini saya dapat duduk di sini, dapat duduk di dinas itu sebagai kepala bidang. Saya sama. Artinya menitik karir itu, menitik cerita itu dari awal. Saya pernah menjadi guru, pernah menjadi kepala sekolah, terakhir menjadi pengawas, tapi tidak saya ambil SK-nya. Saya akhirnya pindah ke Ketapang ingin belajar menjadi staf saya. Staf di Bapeda. Waktu itu ditawarkan, apa Bos? Pelatihan ini, Bos, jadi kau Ketapang ini bantu kami ya belajar orang itu kurang 3 orangan belajar. Nanti kau penting saya akan ke dinas pendidikan, nanti menjadi kasih satgas belum kali Pak. Saya pun boleh terpaksa pun, jadi saya itu ditawarkan 2016-2018 saya berpindah. Tapi saya tidak mau jadi pejabat, saya mau belajar dulu. Bang saya jadi staf. Jadi masa dari pengawas menjadi staf apa? Yang penting saya belajar. Belajar saya setahun ke Bapeda. Jadi saya akhirnya kalau orang bicara itu banting setir. Pangkat saya waktu itu sudah 3D. Bos saya aja atasan saya waktu itu baru 3B. Ya. Cuma akan cuma belajar, apa kita tidak mau bicara itu. Yang penting niat kita adalah belajar. Belajar saya setahun. Setelah saya belajar setahun, baru saya masuk ke pendidikan menjadi kasih satgas. Akhirnya itulah dapat kesempatan diberikan tugas dan untuk menjadi kepala bidang. Hari ini kali itu diberikan kepada saya, akhirnya saya berjalanlah ke sekolah-sekolah, saya harus menyampaikan informasi pendidikan agar saya ini diberikan kesempatan. Ini berarti kan tidak salah. Jadi saya dulu ini memang guru. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin menekankan begini. Saya di tahun 2003 menjadi guru, 2004 saya itu menduduki kurikulum 2004. Jadi sebenarnya kurikulum ini sudah berganti, berubah. Bahkan kalau ada image begini, ganti menteri, ganti guru, ganti guru menteri, ganti kurikulum. Tidak Bapak Ibu. Jadi kurikulum itu berganti berdasarkan evaluasi perkembangan pendidikan. Bukan karena menterinya.
kami evaluasi perkembangan pendidikan. Bahkan sekolah itu nanti saya mau tanya dengan sekolah itu. Jantungnya pendidikan itu adalah kurikulum. Kurikulum kita ini apa? Jadi hari ini kita sudah pegang kurikulum kita apa? Jadi sebelum merdeka pun sebenarnya kurikulum itu sudah ada. Kan orang ini merdeka bekerja, merdeka belajar, merdeka berbuat, merdeka sekolah. Sebelum 2 tahun sebelum merdeka tahun 45 sebenarnya kita ini hanya kurikulum. Dulu TK sejak kenal menteri salah itu real plan, bahasa apa itu, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Inggris, real plan namanya. Kemudian perubahan kurikulum pembelajaran terakhir ada kurikulum 2004 KBK, kurikulum 13, kurikulum 2006 kan begitu. Bapak Ibu yang lama pasti tahu cerita itu. Nah, kemudian kurikulum 2013 berjalan 2021 ditunjuklah Menteri Nadiem Makarim itu membuat program Merdeka Belajar. Pak Menteri Nadiem Makarim itu mengevaluasi kurikulum kita. Jadi Bapak Ibu, tadi saya ingin tekankan dulu, karena saya harus bercerita dengan program pendidikan, jadi saya perlu sampaikan itu. Ini kadang-kadang itu kan ya di kurikulum Merdeka itu membuat sama betul tidak. Jadi perubahan kurikulum ini yang terakhir kurikulum Merdeka itu beda dengan kurikulum sebelumnya. Begini, dulu apapun ceritanya Pak, Bu, kurikulum jika sudah berganti di kota di kampung di dusun di kelompok klub semuanya harus ikut. Ini yang menjadi perubahan kurikulum. Mau di SD besar, SD kecil, guru sedikit, guru banyak klub dia harus berubah. Kurikulum Merdeka tidak, adalah PDN 1 namanya PSP. PSP itu yaitu program sekolah penggerak. Jadi kurikulum Merdeka itu hanya diterapkan kepada program sekolah penggerak. Jadi kita ini ada 540 sekolah bidang SD, tingkat SD, jenjang SD. Yang mendaftar dan lulus menjadi sekolah penggerak itu hanya 16. Kebanyakan saat itu tidak mau ini macam-macam. Jadi sebenarnya berbahagia dan beruntunglah sekolah yang saat itu ikut dan memilih menjadi sekolah PSP. Mengapa? Sekolah PSP inilah diuji coba untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi di sini ada SD 5 Bunga Kayung. Kalau dia tanya ada SD 1, SD 14, SD berapa lah. Total kita ini seketapang ini saat ini udah angkatan ketiga itu hanya 16 dari 540 sekolah. Nah, sementara rupanya mau tidak mau hari ini kawan-kawan guru kelas 1 dan kelas 4 SD yang tidak memiliki PSP rupanya tetap melaksanakan kurikulum Merdeka. Artinya kita sudah tertinggal 2 tahun. Keberuntungan bagi kawan-kawan PSP saat itu, mereka selain melaksanakan kurikulum Merdeka, mereka diberi duit. Kalau kita ini kan tahun ini kan kita melaksanakan kurikulum Merdeka cepat, tapi kita duit terus tidak. Kalau sekolah PSP itu dapat namanya itu BOS kinerja. Jadi begini yang mau saya sampaikan itu bukan permasalahannya atau salahnya di siapa, bukan. Tapi saya ingin memberikan gambaran. Artinya Pak Menteri Nadiem Makarim itu meluncurkan kurikulum Merdeka itu tidak untuk seluruh sekolah. Tidak macam kurikulum sebelumnya, blok semuanya harus menjadi kurikulum laksanakan itu. Tapi dia akan menerapkan uji coba ini ke sekolah PSP. Jadi sekolah-sekolah PSP tahun pertama itu hanya 11 sekolah. Kemudian yang kedua, sekolah-sekolah itu pun tidak seluruh kelas. Kalau kurikulum ke-13 perubahan dari kurikulum 2006 itu kan seluruh sekolah, seluruh kelas 1 sampai kelas 6 kan demikian. Kalau PSP tidak, hanya kelas 1 dan kelas 4. Nah, kemudian yang dilakukan pun itu tidak ke seluruh siswa, diferensiasi. Jadi Bapak Ibu, artinya itulah program kurikulum Merdeka. Jadi program kurikulum Merdeka itu diterapkan kepada PDN 1 untuk sekolah penggerak PSP. Oh, rupanya baik. Di tahun 2022 di launching bahwa kurikulum Merdeka ini akan kita laksanakan untuk sekolah-sekolah lainnya. Sehingga dibukalah se-Indonesia ini IKM. Tetapi kita pun ketinggalan informasi saat itu. Sehingga di Ketapang itu ada satu sekolah yang mendaftar IKM.
yaitu SDN 18 MHS. Waktu itu jangan kepala sekolah Pak Kun. Saya panggil beberapa minggu yang lalu, Pak Kun, program Kementerian Pendidikan itu untuk PSP dan IKM itu adalah pelaksanaan kurikulum merdeka pasal 4. Pak Kun waktu itu laksanakan tidak Pak. Yang satu, saya tidak ada bimbingan dan pelatihan. Yang kedua, saya tahu arahan waktu itu apa. Jadi saya yang tahu ini pokok daftar tiap. Jadi di Seketapang ini yang mendaftar itu satu sekolah, yaitu SD 18 MHS. Oh, lanjut lagi ke cerita berikutnya. Bapak, Ibu, guru kalau memang pernah lakukan rapat oleh kepala sekolah, Dinas Pendidikan pernah memberikan informasi bahwa seluruh sekolah agar mendaftar di IKM paling lambat 31 Maret 2023. Dapat informasi di waktu itu. Harapan saya sebenarnya sebelum sekolah memilih IKM 1, IKM 2, IKM 3, harusnya kepala sekolah itu melakukan rapat. Bapak Ibu guru, kita ini mau mendaftar IKM, kita memilih yang mana? Kalau IKM 1 itu mandiri belajar itu ini konsekuensinya, ini maksudnya. Kalau mandiri berubah ini konsekuensinya, ini maksudnya. Mandiri berbagi, tapi mandiri berbagi itu hanya untuk sekolah yang sudah PSP, berbagi, berimbas. Ya. Jadi nanti kalau IKM mandiri belajar itu bahwa kurikulumnya K13 tapi konten-konten isinya pembelajarannya kurikulum merdeka. Tapi kalau kurikulum mandiri berubah itu dia kelas 1 dan kelas 4 berubah move-on, orang bahasa yang keren itu kan. Artinya apapun ciri-cirinya guru kelas 1 dan guru kelas 4 akan melaksanakan kurikulum merdeka yang sudah dilaksanakan oleh PSP tadi. Gitu. Jadi akhirnya di Ketapang ini rupanya ada 2 versi dan masih juga salah. Jadi saya cerita saya hari ini sebenarnya ingin menginformasikan bahwa perubahan pendidikan dan kita tertinggal sekali. Kemarin saya koordinasi ke BPMP. Dari 14 kabupaten itu kabupaten Ketapang lah yang 0 datanya. Tidak ada datanya. Jadi saya itu datang ke Ketapang ke BPMP. Jadi saya ini berpikir nih, saya dilantik bulan 2, bulan 3, bulan 4, saya kumpulkan PSP, saya kumpulkan GP, mau kita bawa kemana nih pendidikan Ketapang? Saya pergi ke BPMP, itu diterima mereka 1 tim penuh. Kami konsultasi rapat kami itu, dan mereka tuh heran. Rapat itu biasa Pak, kami paling sejam. Itu kami rapat dari mulai jam 10 sampai jam 3 sore. Ada artinya, decision itu apa? Bahwa banyak sekali permasalahan di Kota Ketapang kita itu belum tercapai, 0 gitu nih. Dibuktikan dengan rapat pendidikan kita rendah. Ya, nanti ujung beritanya ke sana itu PDM-nya berapa itu nanti. Jadi kurikulum merdeka itu harus kita dijadikan IKM. Jadi kepala sekolah itu mendaftarlah IKM terakhir tanggal 31 Maret 3. Kebetulan SD 7 itu memilih IKM 2 yaitu mandiri berubah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti guru kelas 1 ya bukan. Kelas 1 dan kelas 4 itu harus melaksanakan kurikulum merdeka. Kan begitu. Nah, jadi kan kami hari ini sebenarnya ingin melihat, ingin mengecek, ingin mengetahui. Berdasarkan kalender pendidikan kita baru tanggal 10 Juli tahun 2023 adalah proses pembelajaran tahun ajaran 2023-2024. Perlulah saya diskusi hari ini saya ke Benua, besok saya ke MHU. Awal kemarin sebenarnya saya itu ke Delta, tapi karena saya itu ada kegiatan di Aspen Paut, jadi akhirnya saya tidak pergi. Jadi itu terkait dengan mandiri berubah. Bapak Ibu, yang guru kelas 1 T siapa? Kelas 1 AB ya? Iya. Ibu 2. Yang kelas 4? Ibu pas. Kemarin saya ketemu dengan Ibu. Ini kalau cerita tadi saya menceritakan ini Pak, menceritakan terkait dengan program Kementerian Pendidikan agar satu keluarga di bawah Dinas Pendidikan itu bisa satu mau persepsi. Jadi begini, sebelum masuk ke sana saya cerita agar satu pemahaman. Bapak Ibu, tahun pelajaran yang lalu kita sudah melaksanakan penilaian yang perubahan dari edaran kami di bulan Maret terkait dengan terbitnya Permendikbud nomor 21 tahun 2022, yaitu sudah tidak adanya lagi ujian
kita menganggapnya penilaian sumatif. Saya ini menghafal, saya ini sudah rank harus menerus karena ya banyak masukan, banyak kan protes, banyak kan itu ada apa kali ini tidak apa ada, saya akan berikan komentar. Apapun ceritanya, saya sebagai kepala bidang menyampaikan amanat kementerian. Karena ini Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 mengamanatkan bahwa dihapusnya ujian sekolah, dihapusnya ujian nasional, itu yang ada tinggal penilaian sumatif. Jadi apapun ceritanya sumatif. Sumatif ini ada dua intinya. Yang pertama kita ambil dari awal nih Bapak Ibu, waktu pelaksanaan sumatif ini kan pertama itu kan kita bulan 5, waktu itu kan ujian anak kelas 6 ini ya, tanggal 5 sampai tanggal 10 kan, atau 8 sampai 12 10 terakhir. Iya, saya baca nih di WA, di Instagram, di Facebook, guru-guru berikan pelaksanaan. Biasanya kita guru ini makanan hari ini ke saya baca memang di kop-kop soal itu saya baca, saya cek, saya lihat spanduk-spanduk. Penamaannya bervariasi dan bermacam-macam. Jadi hari ini saya ingin satukan persepsi Bapak Ibu. Jadi saya setiap keliling, saya keliling menciptakan itu. Jadi penilaian sumatif itu ada namanya. Jadi untuk saat ini kan bulan Juli nih, kita ini melakukan pembelajaran. Dan ada game UTS, PTS, PAS. Bapak Ibu mudah-mudahan lihat pendidikan situ tinggal tertulis penilaian sumatif. Dari nanti orang tua nanti tanya bila ya ujian tengah semester teh, anakku nanti ini bila ya ibu aku minta boleh nanti setelah ujian tengah semester gitu ya. Kita tinggal ada penilaian sumatif, formatif dan sumatif. Apa itu formatif, apa itu sumatif? Formatif ini berarti sudah tujuannya ingin mengevaluasi, ingin mengetahui perkembangan anak seperti apa selama 6 bulan itu. Yang ada itu hanya penilaian sumatif, dan sumatif saja berbentuk anak itu. Kita buatkan soalnya. Kemarin waktu sumatif itu di lapangan saya cek itu artinya kepala sekolah itu harus boleh menerima dan menolak soal guru. Kalau memang soal itu tidak ada kisi-kisinya, tidak ada anaknya, berarti dari mana soal itu muncul? Jadi saya datang ke sekolah. Memang kalau hari pertama tidak masalah, tapi tahun kedua semester kedua jangan begini. Kalau bisa seluruh guru membuat soal itu ada dasarnya, dimulai dari kisi-kisinya, buat kartunya kan begitu. Saya selingkuh saya melalui koridor. Mana kisi-kisinya, mana kartunya, mana naskahnya dan seterusnya. Nanti saya cek, berarti soal nomor 1 untuk matematika ini dasarnya ini. Capaian kita mulai dari kisi-kisi ini. Tidak apa-apa ya, katanya untuk sebelah ada masalah itu sudah sebelah pokok sama. Tidak. Jadi dapat dari LKS pada kami tidak. Jadi dia harus ada runtutannya. Nanti kami akan cek itu. Kemarin saya sempat cek di beberapa sekolah masih banyak belum buat kisi-kisi itu. Jadi maksud saya begini, kalau kita pernah mengenal bahwa soal itu dibuat bersama-sama. Padahal kemampuan anak itu diukur oleh guru itu. Saya ini guru kelas 4. Nama anak murid saya adalah Tono. Saya lah yang tahu dengan soal Tono. Bukan guru SD 8, SD 5, SD 1. Dulu kan kita pernah mendapat soal serempak dan bersama-sama dibuat. Tidak boleh, seperti itu kan saya larang kan. Apapun ceritanya, pokoknya mulai itu tidak boleh ada soal. Masih ada juga yang bilang terlanjur Pak Eka Minim. Untuk berikutnya jangan. Jadi yang mengetahui kemampuan Tono adalah saya. Jadi tidak boleh Bapak sebelah membuat soal itu. Yang tahu saya. Aku dasarnya dari isi kartu dan seterusnya. Jadi soal untuk Tono itu artinya ini dasarnya. Nah, kemudian itu proses kulitnya. Kemudian tadi saya ceritakan terkait dengan media sosial bahwa penamaan itu Bapak Ibu agar kita ada pemahaman dalam pengertian. Jadi penilaian sumatif ini ada 3 jenisnya. Kalau bulan Juli ke bulan Desember kan kita ini habislah nih semester 1. Jadi namanya itu nanti penilaian sumatif akhir semester. Jadi jangan salah tulis nanti. Karena kemarin saya temukan banyak tulisnya namanya. Jadi namanya nanti penilaian sumatif akhir semester. Lanjut lagi kita libur, masuk lagi di bulan Januari. Anak kelas 6 di bulan 5 melaksanakan ujian kalau pas dulu teh. Sekarang kita sudah sumatif. Namanya adalah penilaian sumatif akhir jenjang. Akhir jenjang. Kemudian untuk anak kelas 1 sampai kelas 5 di bulan Juni
itu namanya penilaian sumatif. Penilaian sumatif akhir tahun. Lagi 40 enggak boleh. Jadi penilaian sumatif akhir tahun. Jadi begini Bapak Ibu ceritakan. Jadi mengapa di bulan Desember itu namanya penilaian sumatif akhir semester? Karena berakhirlah kita kan satu tahun. Anak kelas 1 ini kan jadi 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Berarti di semester 1 dinamik penilaian akhir penilaian sumatif akhir semester selesai. Anak kelas 1 sampai kelas 5 di bulan Juni melaksanakan semester 2 namanya penilaian sumatif akhir tahun. Mengapa dia tahun? Karena tahun ini kan 2, tahun kalender dengan tahun pelajaran. Kalau tahun kalender kan Desember. Nah, kalau tahun pelajaran itu di bulan Juni. Berarti nanti kok soalnya nanti penilaian sumatif akhir tahun. Selesailah akhir tahun pelajaran untuk anak kelas 6. Kemudian mengapa anak kelas 6 dinamik akhir jenjang? Penilaian sumatif akhir jenjang karena jenjang itu begini. Ada jenjang PAUD, ada jenjang SD, ada jenjang SMP. Anak kelas 6 ini kan dah kelas 6 Pak. Dia ini kalau dia tuntas berarti dia akan menaik ke SMP. Berarti dia naik jenjang SMP. Nah, jadi namanya penilaian sumatif akhir jenjang. Bapak Ibu, itu penting untuk kita berikan agar kita dapat memberikan pemahaman takut salah. Jadi saya waktu itu kan saya baca, tapi ini baru tidak masalah pikir saya tidak mau komentar. Nanti akan saya berikan informasi bahwa inilah penamaan. Ada yang saya tengok di kecamatan sana tuh waktu di bulan Juni tadi. Selamat datang pelaksanaan penilaian sumatif akhir semester kata dia. Tidak salah. Artinya karena kita belum satu persepsi. Hari ini saya satu persepsi itu penamaan. Jadi baik Bapak Ibu itu terkait dengan penilaian. Terkait dengan tadi saya masuk ke SD 7 memilihlah IKM 2. Jadi pemilihan IKM 1, IKM 2, IKM 1 namanya mandiri belajar, IKM 2 akan menjadi berubah, IKM 3 menjadi belajar. Saya perlu berikan pemahaman ini tadi. Sebelumnya sebenarnya sekolah itu harus melakukan rapat dewan guru.